sebelum pandemi itu kita sering mengadakan acara di tempat ini untuk acara-acara sharing vision semacam ini. Tapi sejak pandemi kita agak takut untuk sharing vision secara langsung. Bentar. Kamu kecilin aja dari situ. Sejak pandemi, suara saya maaf. Sejak pandemi kita agak takut mengadakan sharing session semacam ini langsung, ya kita adakan online. Nah, alhamdulillah saya beberapa kali mengeluarkan tulisan tentang perjalanan haji lewat darat itu melalui media sosial kami, ya, di LinkedIn sama Facebook, dengan antusiasme yang luar biasa ya dari Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin juga terkait dengan panjangnya antrian haji yang dialami oleh semua pihak ya. Jadi di Jakarta misalnya di atas 54 tahun, di beberapa daerah Indonesia Timur bahkan sampai 90 tahun lebih gitu. Dan ini tentu tidak istilahnya kayak bercanda saja gitu ya, ini dana terus diterima tapi perjalanan hajinya menjadi tidak menentu karena sangat panjang antriannya. Oleh sebab itu kita perlu membuat terobosan. Nah, terobosan itu di zaman teknologi ini bisa kita bantu gunakan teknologi untuk melaksanakan terobosan-terobosan semacam ini. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ya saya ingin menekankan bahwa apa yang kita lakukan itu bukanlah semacam biro jasa perjalanan haji ya, tapi semata-mata kita menyediakan teknologi sebagai solusi. Jadi teknologi inilah yang nanti bisa merangkai seluruh kegiatan yang terkait dengan haji itu, ya baik itu biro jasanya, pengurusan umrohnya dan lain sebagainya. Nah itu yang targetnya dengan membentuk solusi berbasis teknologi ini. Nah teknologinya sendiri yang kami usung adalah teknologi yang mungkin bapak-bapak juga sudah mulai sering mendengar ya, istilahnya adalah teknologi metaverse. Ya, metaverse itu artinya kembaran dari dunia nyata ini atau dunia virtual tapi internet bentuk baru ya, bentuk baru tingkat lanjut dari internet. Jadi kalau di internet dulu kita mulai dari membaca, menyaksikan, terus kemudian video conference semacam ini. Nah di dunia metaverse kita bisa terlibat seperti masuk di dalam jaringan internet itu dan berinteraksi secara seperti real dengan counterpart kita atau dengan perjalanan yang kita tempuh, dan itulah metaverse. Nah, metaverse itu dengan dunia universe atau dunia nyata sekarang terintegrasi langsung ya, terkoneksi langsung melalui apa yang disebut digital twin, jadi kembaran. Jadi kita bisa meng-create suatu objek di metaverse, kemudian kita adakan secara nyata di dunia nyata, atau sebaliknya objek yang ada di dunia nyata kita create versi kembarannya di dunia ini melalui data yang real time yang terkoneksi gitu. Nah ini yang teknologi ini yang akan kita pakai untuk mengaktualisasikan perjalanan haji. Jadi perjalanan haji ataupun umroh nantinya perjalanan hajinya real gitu. Perjalanan hajinya harus real karena haji nggak tergantikan oleh perjalanan yang maya gitu. Hajinya real. Tetapi perencanaannya, simulasinya dan lain sebagainya itulah yang kita lakukan melalui dunia metaverse. Jadi misalnya kalau kita mau jalan dari sini ke Mekah gitu ya, yang di simulasi saya kalau jalan kaki itu bisa 97 hari. Nah 97 hari ini lewat mana belokan-belokannya ketahuan. Jadi urutan-urutan belokannya itu dari sini sampai Mekah ketahuan. Nah, kalau perjalanannya lewat mobil tidak langsung bisa diolah dari Google, tapi bisa dipecah-pecah dari Google, dari sini ke Malaysia dan sebagainya itu bisa nanti diuraikan dari sana. Nah tentu dalam sepanjang perjalanan itu akan sangat banyak masalah yang perlu diatasi. Dari sini mau nyebrang ke Malaysia saja atau melalui Singapura, itu tentu ada masalah visa, ada masalah kebutuhan ferry, dan lain sebagainya. Apalagi nanti kita akan melalui daerah-daerah yang mungkin tidak tidak bersimpati dengan Islam ya, ini ya, seperti daerah kita kemungkinan melalui Myanmar dan lain sebagainya gitu ya, atau sesama orang Islam tapi kita tidak
apa istilahnya tidak selalu secara proper bisa berinteraksi. Misalnya kita melalui Iran dan lain sebagainya, ya, seperti itu ya. Itu akan kita hadapi. Jadi otomatis itu perlu disimulasikan masalahnya di mana kan gitu ya. Terus kemudian nanti kita masuk Jazirah Arab sendiri ya. Masuk Jazirah Arab kita akan melalui UAE misalnya. Ya tentu banyak sekali masalah yang terkait dengan visa dan lain sebagainya. Jadi di metaverse itu tepat kita mensolusikan itu nanti. Di sini ada masalah apa, solusinya apa, dan sebagainya. Di situ di metaverse itu kita bisa mulai nyari siapa ini yang solve masalah visa kita misalnya di negara tertentu. Siapa yang akan memperbaiki mobil kita ketika mengalami kemacetan. Nah, kita solve dulu di situ gitu ya. Nah, nanti setelah semuanya mulus, kita comfortable, kita melakukan perjalanan. Ya, jadi tentu bukan jaminan kalau sudah di metaverse juga mulus nanti di dunia nyatanya mulus, belum tentu juga kan gitu. Tapi at least seperti waktu para penerbang angkasa gitu ya di dunia ini melakukan simulasi sebelum melakukan perjalanan luar angkasa, bukan berarti di sana nggak ada masalah, masih ada, tapi paling nggak semaksimal mungkin diantisipasi. Nah itulah fungsinya metaverse itu, jadi untuk membantu membuat perencanaan yang lebih baik ya, mensimulasikan secara lebih baik. Jadi setiap orang yang mau melakukan perjalanan darat ini ya dengan tentu berbekal takwa, itu yang sebaik-baik bekal. Tetapi ketika melakukannya ini dengan ya, ikhtiar yang lebih baik, ya mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik gitu. Nah, karena melakukannya dengan cara itu mudah-mudahan jalan ini bisa benar-benar ditempuh gitu ya. Ada kabar baiknya dari bagi rekan-rekan yang sudah tergabung, ini lebih dari 100 orang yang mau mengikuti perjalanan ini. Waktu saya merencanakan menelon ini, tadinya idenya hanya untuk tes pertama itu mungkin 25 orang atau sekitar 4-5 mobil lah gitu ya, 5-6 mobil gitu ya. Tapi yang daftar 100 lebih ya. Ya tentu kita akan lihat situasi ya, apakah memungkinkan ini ya tapi perjalanan pertama tentu yang paling berat ya, paling berat, dan itu kita targetkan semaksimal mungkin tahun depan gitu ya. Jadi rekan-rekan yang mau men-share di sini, maka mulai kita ajak diskusi semacam ini gitu ya, supaya kita bisa merencanakan dengan baik ya ini ya. Nah, di antara teman-teman yang berkontribusi atau yang terkait bergabung ini, seperti form yang kita gabungkan, kan ada dari kalangan para programmer, ya, web developer, metaverse developer, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa bergabung duluan, nanti bersama kami menyiapkan ini. Juga teman-teman yang berniat berwakaf untuk proyek ini. Jadi mirip dengan proyek dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata mau jalan dari sini ke Mekah tentu mikirin buat jalannya, tempat istirahatnya dan lain sebagainya. Nah, dunia metaverse juga gitu. Kita perlu membuat infrastrukturnya, membuat aset-aset yang dibutuhkannya dan lain sebagainya. Nah, awalnya itu kita akan danai dengan dana wakaf mustarok nanti. Nah, jadi nanti saya jelaskan kemudian apa wakaf mustarok ini untuk pendanaan itu kan gitu. Nah, karena haji ini dasarnya adalah panggilan dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah memanggil, dan manusia akan datang dengan berjalan kaki dan naik unta yang kurus gitu ya, mengkuli domir gitu ya, dengan kuda dengan unta yang kurus ya, mestinya kita bisa melakukan ini dengan zaman sekarang ya, dengan mobil, ya, dengan bahkan berjalan kaki gitu ya, tapi dengan mobil itu yang masih masuk akal gitu ya. Saya sudah hitung perjalanannya antara 2 pekan sampai 3 pekan, 4 pekan tergantung dari berapa kita istirahat, tapi itu nanti bisa kita hitung secara detail gitu. Nah, kemudian ya selain poin-poin tadi, kabar baik yang saya sampaikan adalah sejak kita mempunyai ide itu, saya siapin white paper-nya yang juga sudah saya bagikan ke bapak-bapak sekalian. Maaf itu saya buat bahasa Inggris, bukan sok-sokan, tapi karena target utama saya komunikasikan dengan berbagai pihak di luar ya, termasuk dengan Kedubes Arab Saudi ya. Jadi proposal yang sama itu sudah diterima Wakil Dubes Arab Saudi di Indonesia. Dan dia janji secara personal akan mempelajari secara serius gitu ya. Dan kemudian saya kirim juga ada melalui jaringan kita gitu ya, kita kirim ke kontak kita di Arab Saudi, dan
Malah dari sana kabar baiknya dia nantangin gitu, bisa nggak diorganis lebih dari 10.000 orang gitu kan di ini. Waduh, 10.000 orang gitu ya. Saya mikir tentu tidak tahun depan ya, kalau 10.000 orang tentu perlu perencanaan lebih ini. Tapi intinya sambutan itu ini. Kenapa kalau 10.000 orang mereka yang di Arab Saudi itu layak menjadi satu usaha khusus dan dilayani khusus dan lain sebagainya ya. Effortnya bisa khusus 10.000. Tapi 10.000 orang itu bukan jumlah yang banyak. Karena Indonesia sendiri jatah haji normalnya kan 250.000 kan gitu ya. Jadi 10.000 orang itu hanya 1/4% gitu kan, kurang dari gitu ya, kurang lebih ini, jadi hanya 0, sekian kan gitu. Jadi tidak banyak gitu sebenarnya. Nah, jadi kita juga insya Allah bisa. Jadi intinya gini, peluang untuk mendapat visa ada meskipun kita tidak berani berjanji di depan kan gitu ya. Tapi peluang untuk mendapatkan visa haji dalam jumlah yang masif itu insya Allah bisa, karena Arab Saudi sendiri saya dengar juga melalui kontak yang sama berencana menaikkan kapasitas hajinya menjadi 30 juta orang gitu ya. Jadi sekarang hanya sekitar 3 juta, mau dinaikin 30 juta orang, entah kapan gitu ya. Tapi artinya keterbukaan ke arah sana itu ada gitu ya. Jadi artinya ini. Tapi apapun yang terjadi di perjalanan pertama, tentu yang tahun depan ini targetnya tentu penuh resiko ya, karena kita belum pernah mencobanya ya. Jujur saya juga belum pernah kan gitu. Orang udah melakukannya lewat sepeda, lewat motor dan sebagainya, tapi juga belum menjadi apa istilahnya pola yang tentu bisa diikuti dan sebagainya. Tapi artinya masih penuh resiko. Jadi melalui diskusi ini saya ingin share ya kepada teman-teman, inilah gagasannya, inilah potensi risikonya dan lain sebagainya ya, supaya apa namanya bisa kita putuskan bareng nanti yang siapa yang mau berangkat duluan dan lain sebagainya. Nah, indahnya kerja jama'i ini adalah kalau kita kerja tim, nanti dari 100 orang lebih yang bergabung dalam minat ini mungkin akan terus bertambah karena per kemarin juga nambahnya banyak gitu. Jadi siapapun yang berangkat duluan, ayo kita dukung rame-rame nanti membuktikan. Karena siapapun yang menjalankan duluan, itu dia yang memetakan jalan. Sehingga yang lain tinggal memperbaiki, sehingga let's say, setelah melakukan 5-6 perjalanan, mudah-mudahan sudah semuanya mulus, semuanya prepare kayak gitu. Nah, 5-6 perjalanan itu artinya kan kurang lebih 5-6 tahun gitu. Masih jauh lebih baik daripada kita diem dan jatah kita berhaji 50 tahun yang akan datang kan gitu ya. Jadi artinya kita bereksersis dengan susah payah, beberapa orang rela melakukan ini, itu akan menjadi kebaikan bagi sekian banyak orang lain yang nanti akan mengikuti jalan yang sama ya. Jadi ini mengapa nggak semuanya bisa naik pesawat? Ya tentu jalur pesawat ada baiknya, lebih cepat dan lain sebagainya, tapi juga kemampuan melayani juga terbatas ya, juga nggak cepat berubah. Karena apa? Karena sekarang pun jemaah haji 40 hari nunggu itu mayoritas waktunya nunggu jadwal penerbangan. Karena dengan volume yang sekarang pun pengaturan jadwal perjalanan itu sudah sangat ketat gitu. Apalagi kalau niat naik berlipat-lipat, tentu tidak mudah. Cara lain lewat kapal, nah itu juga termasuk yang kita eksplorasi, juga dimungkinkan nanti lewat kapal. Jadi intinya kan dari segala penjuru kan ini mingkul fajin amik. Jadi orang akan datang melalui segala macam penjuru. Jadi pergi haji. Nah itu juga akan dimungkinkan. Intinya kita buka perjalanan-perjalanan itu. Jadi itu perjalanannya sendiri gitu. Terus kemudian peluang bagi teman-teman yang akan partisipasi, selain peserta tentu sangat banyak yang berminat, mayoritas peserta, tapi juga dimungkinkan bapak-bapak yang berminat untuk, karena juga dimungkinkan di surat di rangkaian ayat yang sama, liyazadu manafi alahum, agar orang yang bersusah payah itu mendapatkan manfaat. Nah, para mufassirin mentafsirkan manfaat ini manfaat duniawi maupun manfaat akhirat. Manfaat akhirat tentu kalau kita mabrur, jawab balasannya surga. Manfaat duniawinya apa? Ya selama perdagangan haji, di surat lain di surat Al-Baqarah juga dijelaskan boleh berdagang kan gitu. Jadi selama, sebelum dan sesudah haji itu orang bisa melakukan perdagangan satu sama lain. Nah, potensi inilah yang kemudian nantinya skenario ke depannya bisa jadi
hajinya sendiri ini gratis, bisa jadi gitu ya. Artinya gratis dalam arti orang hanya berbekal barang dagangan, kan berdagang kayak gitu. Nah, berdagangnya difasilitasi lewat sama metaverse yang sama. Jadi dengan metaverse ini selain melakukan edukasi poin-poin perjalanan haji seperti apa, juga kita memperkenalkan umat ini satu sama lain. Seperti pergi berhaji, kita bertemu di sekitar Masjidil Haram, kita jual beli, tapi sekarang kan belinya hanya dengan toko-toko Arab gitu. Kalau kita dibuat metaverse, semua orang berkunjung seperti itu, nanti berkumpul di sekitar Masjidil Haram, yang muncul ya ada tokonya orang Indonesia, pabrik rotinya atau rotinya Pak Harjono gitu ya, atau si apa soto Betawi dan semua makanan-makanan atau apapun yang mau diperdagangkan di situ difasilitasi kan gitu ya. Tentu juga produk-produk dari berbagai negara yang lain difasilitasi lewat metaverse itu. Jadi contoh konkretnya begini, di metaverse bedanya dengan internet, dengan jual beli sekarang ya. Kalau sekarang ada misalnya jual beli online tentang busana muslimah misalnya, hijab punya ponakan saya hijab misalnya, dia jual baju busana muslimah sangat banyak lewat internet dengan cara apa? Orang melihat gambarnya, memilih-milih baju berdasarkan itu dengan gambar. Di dunia metaverse tidak gitu. Di dunia metaverse tidak. Dia masuk membeli sesuatu itu bisa mencoba gitu ya. Bisa mencoba dalam dunia metaverse itu. Jadi dia melihat bagaimana kalau baju itu dipakai dia. Jadi bukan dipakai orang lain gitu. Nah, itu contoh metaverse itu. Contoh metaverse lain kalau kita misalnya nonton video bisa kita melihat video seperti yang kemarin saya buat, salah satu modelnya yaitu nanti di rute perjalanan haji ketika kita masuk Jazirah Arab di UAE, itu kondisinya kurang lebih yang saya gambarkan di video saya kemarin ya, itu kurang lebih kondisinya seperti itu begitu masuk Jazirah Arab. Nah, cuman itu baru video ya, artinya kita bisa melihat itulah medannya. Nanti di dunia metaverse kita bisa mencoba di dalam kendaraan itu mengendalikan kendaraan itu seperti itu, gitu kurang lebih seperti itu. Bedanya dengan generasi sekarang, generasi berikutnya dunia the next internet itu seperti itu. Jadi kita terlibat di dalamnya, bisa kita coba dan lain sebagainya. Nah itu anunya. Jadi akan merupakan pendidikan yang sangat real, sangat konkret, seperti seolah-olah kita merasakan gitu ya. Seperti kita merasakan berada di dalam itu gitu ya. Ini ketika kita sholat kan sama Allah di sama Nabi untuk supaya kita khusyuk, seolah-olah melihat Allah kan gitu kan. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi seolah-olah. Jadi kita benar-benar masuk dunia metaverse seolah-olah kita sedang berjalan menuju Mekah kan itu ya dengan metaverse. Nah, kembali ke peluang tadi pembiayaan tadi, karena kita bisa bergaji sambil berdagang, nah di dunia metaverse juga gitu. Jadi banyak sekali peluang usaha yang bisa kita bangun di dunia virtual yang akan kita buat ini. Peluang pertama tentu pada para developer ya, pada para aset developer istilahnya kalau di dunia metaverse. Jadi misalnya di koordinat-koordinat sekitar Mekah itu akan kita petakan siapa yang mau membuat toko-toko toko itu berada di samping kita koordinatnya ya, dari sini kita jalan ke situ gitu, kelihatan yang paling dekat di situ gitu. Toko yang lain mungkin lebih jauh. Nah, tentu orang akan memilih yang lebih dekat, yang langsung kelihatan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ininya. Jadi peluang pertama nanti adalah pada para pengembang aset, yaitu seperti pengembang aplikasi, termasuk yang membuat kendaraan dalam perjalanan itu dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi peluang. Nah, peluang-peluang berikutnya juga penyedia barang real yang mau diperdagangkan selama perjalanan, berinteraksi dengan sekian banyak orang ini. Nah, itu juga bisa menjadi peluang real. Tentu peluang jasa yang sangat vital seperti yang saya jelaskan tadi, siapa yang akan ngurusin visa ya. Bukan visa ke ke Mekah saja, tapi juga visa kepada selama perjalanan ya, dari sini ke Malaysia, ke Singapura. Kita alhamdulillah nggak pakai visa, tapi begitu masuk nanti masuk lewat Nepal, lewat ini dan lain sebagainya, tentu kita bisa sekian banyak visa. Nah, kita akan melalui negara-negara itu. Nah, kemudian
bagaimana kita akan berinteraksi jual beli dengan masyarakat yang kita temui ya dalam dunia maya itu. Di dunia maya rata-rata orang menggunakan uang kripto, rata-rata menggunakan uang kripto. Tapi kripto kita bukan kita kripto seperti Bitcoin apa yang nilainya sekarang lagi jatuh dan lain sebagainya. Kripto kita adalah setara dengan aset real, atau dalam istilah umum disebut sentigram ya. Sentigram itu seper 100 dari 1 gram emas, itu disebut sentigram ya. Itu 1 token kita. Jadi itu yang kita akan pakai. Misalnya ada orang buat virtual shop di sekitar Mekah. Nah, harga tokonya itu berapa, harga barangnya berapa, nah itu dihitungnya dengan setara sentigram ya. Jadi nanti orang bisa jual beli dari uang apapun, dikonversi selama di dalam metaverse itu ke sentigram. Nah, ketika keluar ya ditukar balik ke uangnya dia yang sesungguhnya kan gitu deh. Jadi semacam token yang dipakai di dunia mainan anak gitu ya. Selama berada di ruang mainan itu ya koin itu yang berlaku. Nah, koin itulah sentigram senilai 100 gram gitu ya si ininya gitu. Nah, termasuk penyewaan lahan, penyewaan kendaraan dan lain sebagainya atas dasar itu gitu ya. Jadi itu mengenai aspek-aspek bisnisnya. Jadi peluangnya bisa sangat banyak, bisa terbuka bagi siapapun yang ingin melakukan ini. Kemudian juga peluang untuk berwakaf tadi, ya karena apa yang kita bangun ini nanti akan sangat banyak manfaatnya untuk edukasi, untuk simulasi, untuk perencanaan haji yang lebih baik. Ya seperti kita bangun jalan saja, insya Allah dilalui banyak orang, insya Allah akan banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Nah itu ya, jadi maka yang kita buka adalah wakaf mustarok ya. Jadi kesempatan wakaf mustarok itu apa gitu ya. Kalau bapak-bapak mau berwakaf untuk proyek ini, ya tentu alhamdulillah kita senang gitu kan gitu ya. Namun kan bapak-bapak mungkin berpikir, lu nanti kalau jadi usaha ini menjadi milik Pak Iqbal doang kan gitu. Nah, oleh sebab itu wakaf mustarok itu bedanya bapak bisa ikut berwakaf, tapi nanti kalau yang kita lakukan ini ada nilai ekonomisnya, kita balikin. Bapak bisa nunjuk diserahkan ke siapa, kalau misalnya ada hasilnya, secara commercial value ada hasilnya, dikembalikan ke ahli waris bapak bisa, diberikan ke yayasan-yayasan wakaf atau yang lain bisa, nadir-nadir wakaf bisa. Jadi wakaf mustarok ya, jadi wakaf gabungan antara khairi dan adzuri, jadi bisa dibagikan nanti kalau jadi membangun jalan, membangun segala macamnya atas dasar wakaf mustarok karena mungkin ekosistem ini sangat mungkin kemudian akan menghasilkan nilai yang tinggi gitu. Bahkan kalau mau yang danai komersial juga boleh didanai secara komersial, hanya kita kasih tahu bahwa ini konsepnya adalah membangun ekosistem bareng dengan ini itu untuk ada risiko dan lain sebagainya ya. Nah, lebih detail nanti selepas ini saya akan berikan bisnis plan-nya, saya bagikan supaya dibagi bagi yang berminat mendanai karena bisnis game ya untuk informasi Bapak-bapak, bisnis game di dunia itu besarnya sekarang 480 miliar dolar. 480 miliar dolar itu kurang lebih 4 kali dari bisnis biofuel dunia. Jadi bisa dibayangkan ya, di salah satu sektor usaha kita membuat biofuel, dunia memperebutkan itu nilainya hanya 1/4 dari bisnis game. Jadi bisnis game itu jauh lebih besar daripada jadi bisnis mainan itu yang nilainya itu jauh lebih besar dari bisnis bahan bakar. Bisa dibayangkan ya. Nah, sekarang kalau Bapak lihat anak-anaknya yang bermain game, remaja-remaja bermain game, rata-rata itu permainan yang gurur, melalaikan ya, main permainan balap mobil ya balap mobil dan lain sebagainya ya, perang dan sebagainya, tapi gurur ya hanya permainan. Tapi bayangkan kalau kita ubah sekarang. Nanti anak-anak kita belajarnya, main gamenya adalah dalam konteks perjalanan menuju Mekah ini gitu. Jadi dia akan beda. Kan kita akan perjalanan memenuhi panggilannya Bapak para Nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kan gitu ya. Jadi dari edukasinya bisa dibayangkan edukasi apa saja yang bisa kita taruh di situ. Tapi anak-anak sudah kita set akan menuju Mekah ultimate-nya. Karena hanya 3 tempat yang menurut Nabi, hanya 3 tempat ini yang perlu kita melakukan perjalanan dengan ibaratnya bersusah payah itu. Bahkan nanti di akhir zaman ada satu peristiwa yaitu ketika Imam Mahdi turun dan dibayar di depan Ka'bah,
Umat Islam yang tahu saat itu harus datang mengunjunginya meskipun harus merangkak di Bukit Salju. Ya, bisa dibayangkan. Jadi perjalanan ke sana dengan susah payah itu memang harus dilatihkan gitu. Entah pada generasi seberapa nanti yang akan mengalami merangkak di Bukit Salju itu, tapi kita bangun rute-rute perjalanannya. Seperti Bapak pulang kampung pasti sudah tahu jalannya sekarang karena sering dilalui. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang akan kita bangun. Jadi nanti dari sisi aspek usaha juga kita buka bagi bapak-bapak yang ingin memodali kerjaan ini gitu ya. Jadi pesertanya Bapak bisa ikut terlibat dalam proyek ini seperti apa ya, sebagai gambaran. Ada yang tadi beberapa orang yang memang punya ekspertis di bidang ini bergabung sebagai aset developer ya, yang mengembangkan aset Road to Mekah ini. Ya, ini ya nanti salah satu partner kami adalah para aset developer ini yang mengembangkan berbagai tadi jalan, simulator, segala macam, ini adalah mereka. Yang kedua adalah para perjalanannya sendiri, pengguna ya, pengguna. Pengguna itu ya siapa? Bisa anak muda, bisa orang tua yang pengen tahu bagaimana sih merencanakan perjalanan haji itu, jadi pengguna aplikasinya nanti, yaitu pengguna metaverse-nya. Yaitu bisa siapa aja yang tertarik ini, dan bukan hanya di Indonesia, bisa dari seluruh dunia penggunanya. Yang ketiga adalah pelaksana perjalanan haji sendiri. Jadi orang yang benar-benar akan pergi haji sendiri gitu ya. Dengan cara ini kan nanti dia bisa melakukan perjalanan ini lewat darat dengan guidance, dengan perencanaan dari sistem ini dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah orang-orang yang berdagang, dan itu memang dibolehkan dalam Islam kan itu. Berdagang dengan memanfaatkan event-event atau tempat-tempat yang orang melakukan perjalanan haji ini. Bisa dalam penyediaan bahan bakar sepanjang perjalanan, rumah singgah sepanjang perjalanan, toko-toko di sekitar Mekah, unit-unit mobil untuk apa istilahnya berlatih melalui medan-medan yang sulit ya, seperti yang saya gambarkan di video saya kemarin, untuk rute untuk etape di Jazirah Arab dan sebagainya. Juga nanti ada tempat yang sulit seperti di Nepal dan sebagainya. Nah, itu juga akan banyak tempat-tempat yang sulit gitu. Nah, itu semua bisa menjadi percobaan untuk exercise untuk melakukan ini gitu ya. Jadi ibadah haji ini memang perjalanan ibadah, tentu itu top prioritinya ibadah, tapi di Al-Quran sendiri di sejumlah ayat ya, baik di surat Al-Hajj maupun surat Al-Baqarah, diindikasikan oleh Allah akan mendatangkan manfaat duniawi dan manfaat akhirat dan duniawi bagi pelaksananya. Liyasatu manafi alahum. Jadi sekarang kita kehilangan manfaat itu karena perjalanannya dinikmati oleh Boeing dan lain sebagainya, bahan bakarnya hanya konglomerasi besar, terus kemudian barang dagangannya kalau pakaian dan sebagainya dari Cina, kalau makanan dari Brasil. Jadi jemaah haji sekarang tidak mendapatkan manfaat duniawi seperti yang pernah jemaah haji di masa lampau, ketika mereka pergi sambil berdagang dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita ulangi ya, perjalanan haji kita sekarang bisa melakukan itu dengan sambil berdagang seperti yang kita seperti yang dilakukan kakek moyang kita dulu, belajar selalu dengan cara itu karena perjalanannya panjang. Nah, berapa lama kira-kira kita bisa melakukan perjalanan haji semacam itu? Nah, kurang lebih begini ya, ekuivalennya. Kalau kita naik pesawat jemaah haji biasa, standarnya kita 40 hari sekitar itu. Mayoritas waktunya adalah di pemondokan. Kalau melakukannya lewat darat, kurang lebih nanti waktunya plus minusnya kurang lebih sama, atau mungkin lebih lama, 14 hari atau apa ya, katakanlah 2 bulan misalnya. Tapi mayoritas waktunya adalah di perjalanan. Kurang lebih bedanya seperti itu. Di sana sendiri acara ibadah prosedur ibadah hajinya sendiri tidak berubah gitu ya, ini seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan susah payah dengan ini ternyata gagal di tengah jalan? Artinya kita melakukan perjalanan tapi tidak sampai. Itu sangat mungkin dihadapi oleh nanti para pemula ya, di awal-awal percobaan tahun pertama, tahun kedua mungkin bisa jadi seperti itu. Dan itu pun tidak masalah gitu. Dicontohkan langsung oleh Nabi dan para sahabat ketika mau berhaji yang pertama. Jadi bayangkan Nabi sendiri mau berhaji pertama mau berhaji, berhenti di Aqabah ya, ketika dihadang tidak boleh masuk Mekah ya. Dan di situ sudah menjadi contoh langsung konkret apa yang dilakukan ketika kita melakukan perjalanan haji tapi terhalang di tengah jalan gitu.
hajinya tetap insya Allah mendapatkan pahala haji, ritualnya sama, tetap motong kambing, tetap cukur rambut dan sebagainya ya. Si ininya ya aninya insya Allah pahala hajinya sama. Kayak itulah indahnya perjalanan ini. Jadi bukan terukur oleh harus sampainya, tapi terukurnya adalah seberapa serius kita melakukan niat berhaji ini kan gitu ya. Juga nanti kalau kita misalnya dari sekian ratus orang yang mendaftar sekarang gitu kan, yang ternyata bisa berangkat pertama hanya satu, mungkin hanya 5 mobil, 6 mobil, gitu. Tidak masalah juga. Kita semua ikut menyiapkan bareng, karena keberhasilan siapapun yang perdana ini keberhasilan kita semua. Mudah-mudahan kita juga dapat pahala seperti pahala yang benar-benar melakukannya. Jadi dengan cara itu kita akan mulai hidup secara jama'i, jadi mensupport saudara-saudara kita. Adalah untuk kita semua. Kalau satu berhasil, yang lain insya Allah ikut mendapatkan pahalanya. Juga nanti ketika misalnya kita melakukan perjalanan itu 5 mobil, katalah 5 mobil. Kemudian salah satu mobil terhalang, gitu, nggak bisa nerusin, gitu. Nggak masalah juga. Mungkin dia dicariin emergency assistant di sekitar itu dan sebagainya. Yang 4 terusin perjalanan. Karena dari 5 mobil itu ketika berhasil 1 mobil atau 2 mobil atau 3 mobil, insya Allah semua peserta perjalanan mendapatkan pahala yang sama. Kan gitu ya. Jadi karena kita niatnya sama, melakukan hal-hal yang sama. Nah ini dengan cara ini insya Allah kita bisa mengintegrasikan seluruh layanan berbasis tadi yang saya jelaskan, dunia maya ke dunia nyata secara efektif gitu. Dan bagi pemerintah ini insya Allah kita bisa mengurangi pressure ke pelaksanaan haji, bahkan suatu saat kalau sistem kita memang sangat baik, why not pemerintah juga memanfaatkan fasilitas ini kalau memang sangat baik. Kan ini kan melayani umat kan, kalau bisa dilakukan dengan sangat. Karena di Arab Saudi sendiri yang saya dengar ada kemungkinan besar akan segera diliberalisasi pengelolaan haji ini gitu. Jadi tidak jadi akan supaya bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jadi pemerintah Arab Saudi sendiri akan melakukan seperti itu. Nah, mungkin juga nanti dengan kita akan memperoleh kesempatan untuk melakukan ini. Jadi itu Bapak-Bapak semua, saya lebih banyak share secara global poin-poinnya, dan nanti ada tertulisnya yang akan saya bagi dari yang mendaftar itu, yaitu tentang rencana usaha detailnya, ya seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana mendanai ini perjalanan haji ini, atau platformnya sendiri bagaimana kita danai dan lain sebagainya, seberapa murah perjalanan atau seberapa mahal dan lain sebagainya. Nah, bagi yang penasaran, kurang lebih kalau kita melakukan perjalanan darat kurang lebih bisa jadi sama saja dengan haji biasa ya, kurang lebih ya jatuhnya ya, yaitu bahan bakarnya, penyusutan mobilnya, nah penginapan di sana berkurang, tapi perjalanan di jalan akan lebih lama dan kurang lebih akan tidak jauh berbeda dengan perjalanan haji ini. Jadi sangat mungkin untuk dilakukan ya, tidak untuk memberikan alternatif. Dan apapun yang kita hasilkan, berhasil di tahun pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya, insya Allah bagi umat Islam Indonesia masih lebih baik daripada kita nggak punya solusi. Kalau kita nggak punya solusi, ya udah kita tunggu aja 54 tahun di Jakarta atau 94 tahun di Parepare misalnya kan gitu ya. Jadi kita pasrah. Nah, dengan ikhtiar ini mudah-mudahan kita bisa menjaga niat berhaji secara sungguh-sungguh dan berikhtiar secara sungguh-sungguh, sehingga apapun hasilnya Allah tetap menilai kita semua melaksanakan ibadah haji gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya membuka pertanyaan karena ini banyak sekali komunitasnya dari berbagai background. Silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan, si Chandra tolong dibantu ya kalau ada yang Raisen atau Ini ada pertanyaan Pak. Iya. Apakah ada minimalnya untuk wakaf mustarok? Oh ya, untuk wakaf mustarok sebenarnya tidak ada minimalnya Bu ya, sebagai Bapak atau Ibu yang jadi wakaf mustarok ini karena semua pencatatan nanti kita setarakan dengan emas ya, 1 token. Jadi nanti ada 2 istilah di Road to Mekah ini. Ada yang kita sebut RTM. RTM itu singkatan dari Road to Mekah. Jadi objeknya sendiri RTM.
tapi ada uang yang kita pakai di situ untuk perdagangan, itu kita balik RMT, Road to Mekah Token, gitu ya. Jadi Road to Mekah Token RMT. Jadi satuan terkecilnya adalah yang saya sebut tadi, satu RMT itu secara 1/100 gram emas. Jadi sekitar 10.000 sekarang ya, secara 10.000. Jadi kalau misalnya Ibu berwakaf 1 juta, nah misalnya itu berarti setara 100 RMT, gitu ya, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nanti di apa namanya, saya sediakan kontaknya juga anunya supaya bila dibutuhkan bisa apa namanya transfer. Nah, sementara dikelola oleh Yayasan Dana Wakaf Indonesia sementara. Tapi nanti setelah ini menjadi unit yang sibuk dan banyak aktivitas dan mau ada ini segala macam, akan dirupakan dalam bentuk badan usaha. Ya, jadi sama seperti wakafnya masjid sekitar Masjidil Haram, itu wakafnya Arab Saudi, tapi pengelolanya adalah ada Hilton, ada Four Seasons, dan lain sebagainya. Ya, itu pengelolanya. Demikian pula proyek ini adalah pekerjaan wakaf, gitu ya. Kita simulasikan membuat dunia maya yang terintegrasi dengan itu. Nanti pengelolanya adalah badan usaha terpisah. Nah, badan usaha ini siapa yang memiliki? Badan usaha yang memiliki ini adalah terdiri dari 4 golongan. Ya. 4 golongan ini nanti akan memiliki badan usaha ini secara bersama-sama. Tentu kami yang mendirikan atau mengurus kita satu golongan ya. Terus kemudian manajemen dan staf yang mengelola, termasuk juga ustadz-ustadz yang akan menjadi referensi, jadi itu satu golongan lain. Terus yang ketiga adalah para developer, mitra kami, yaitu yang membangun aset tadi, yaitu membangun toko di Mampang, membangun jalan, membangun mobil-mobil untuk simulator, dan lain sebagainya. Itu adalah golongan ketiga. Dan yang golongan keempat adalah orang yang berkontribusi mendanai proyek ini secara keseluruhan, yaitulah para wakif. Ya, yang berwakaf mustarok indah ya. Jadi karena wakaf mustarok nanti kita kembalikan dalam bentuk token atau saham tadi yang sesuai setara dengan ini dalam perusahaan itu. Jadi bisa diwakafkan seluruhnya ke lembaga-lembaga yang dikehendaki, bisa juga diambil sebagian untuk keluarganya. Itulah wakaf mustarok. Karena bisa jadi kalau situs ini sangat besar, bisa aja pendapatannya menjadi sangat besar kan gitu ya. Nah, kita semua meniatkan untuk tadi, untuk 4 golongan tadi, untuk mereward kerja masing-masing dan sekaligus juga untuk berwakaf. Jadi nggak ada dibatasi ya, satuannya satu tadi ini RMT apa Road to Mekah Token setara dengan 10.000. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Apakah peserta RTM ditarik biaya? Kenapa? Apakah peserta RTM ditarik biaya? Ya, jadi biayanya nanti tergantung peserta dalam arti ini apa. Misalnya peserta mencoba simulasi perjalanannya sendiri, dan nanti membayarnya adalah kepada penyedia jasa tadi, pemilik aset. Pemilik aset itu misalnya seperti ibu atau bapak berjalan dari sini ke Mekah naik kendaraan. Tentu di dalam dunia nyata perlu bayar kendaraannya itu. Nah, di dunia maya itu kita sewakan kendaraan untuk melakukan itu. Itulah yang dibayarkan gitu kan. Nah, kalau ibu melakukan perjalanan, bapak melakukan perjalanan haji gitu ya, tentu harus membayar tiket hajinya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian perencanaannya, perencanaan. Oh, tiket lewat sana dan lain sebagainya, membeli tiketnya lewat sana, visanya bayar ke sini dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tentu ada perlu ada biaya yang apa namanya, yang wajar untuk itu kan itu ya. Jadi termasuk tadi membayar visa perjalanan bukan hanya di negara tujuan Mekah Arab Saudi, tetapi juga di sepanjang jalan yang perlu dilalui itu gitu. Jadi apapun yang muncul di dunia nyata, ada yang muncul di dunia maya, tapi tentu nggak sebesar yang di dunia nyata. Jadi ada biaya dunia maya, ada biaya dunia nyata kan itu. Biaya dunia maya ini fungsinya adalah untuk mengakselerasi atau mensimulasikan supaya perjalanan di dunia nyatanya mudah. Ini kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi, apakah pulang pergi nanti melalui jalan darat? Nah, itu opsi-opsi ya, tentu opsi-opsi yang jadi kalau bahkan begini, bahkan ini sebagai gambaran, itulah gunanya simulasi.
Kalau perjalanan darat ini terlalu berat dari Indonesia, gitu, misalnya bisa saja peserta saya milih mulainya dari Dubai, gitu, atau mulainya dari Oman yang sudah di Jazirah Arab, saya sudah di Jazirah Arab, saya hanya mau daratnya lewat Jawa, bisa gitu dipecah semuanya. Begitu pula baliknya. Wah perjalanannya terlalu jauh, saya baliknya saya naik pesawat ya bisa aja gitu. Tapi kendaraan tetap harus dibawa pulang. Kenapa? Karena kendaraan lintas negara itu kalau ditinggal itu jadi masalah. Karena masalah terkait custom ya, pajak masuk dan sebagainya. Masing-masing negara punya itu. Jadi nanti ada kewajiban, misalnya satu mobil tadinya 5 orang, 4 pulang naik pesawat gitu. Ya tinggal satu harus bawa pulang kendaraan itu gitu kan. Kalau enggak kita nggak boleh masuk lagi kan gitu ya. Juga Arab Saudi punya ketentuan ya semua yang pergi harus keluar gitu kan, harus keluar. Nah, termasuk fungsi kita adalah memastikan nanti dengan data kita bahwa yang bersangkutan masuk tanggal sekian, keluar tanggal sekian. Demikian pula kendaraan dan sebagainya. Jadi keandalan sistem kita juga akan sangat ditentukan dengan disiplin tadi gitu. Nah, ini yang presentasi kita ke Arab Saudi maupun ke Kedubes, hal-hal semacam itu kita pertimbangkan. Nah, tapi intinya tapi bagi individu peserta bisa aja gitu menempuh perjalanan parsial tadi bisa aja, tapi secara keseluruhan kita pulang pergi harus selalu ada yang membawa kendaraan itu balik. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah nanti mobil bergantian setiap pindah negara dan apakah sudah dibentuk grup koordinasi untuk setiap kelompok, misalnya kelompok developer? Nah, untuk kendaraan ini gunanya pertemuan semacam ini, gitu. Di antara bapak-bapak yang ibu yang bergabung di acara ini bisa saja punya akses ke ATPM ya, para agen tunggal penyediaan merek kayak Toyota, Mitsubishi dan sebagainya. Bisa jadi kita kerjasama dengan mereka ya untuk kendaraan itu. Sementara ini bayangan saya yang kendaraannya tidak terlalu mahal, tapi insya Allah handal bisa dipakai itu kurang lebih kelas Pajero, kelas Kijang minimal ya, kelas apa namanya kalau di itu Fortuner kayak gitu ya si ini gitu ya anunya itu yang kendaraannya cukup tinggi dan cukup cukup handal lah gitu ya si semacam itu. Jadi kita bisa kerjasama dengan mereka. Bayangkan kalau misalnya 10.000 permintaan Saudi itu kita penuhi gitu kan dibutuhkan sekitar 2.500 kendaraan kan gitu ya. Bisa jadi bisnis besar bagi mereka kan gitu ya. Kalau kendaraannya kita pakai, kita promosikan dan lain sebagainya ya. Ini mengenai kendaraan. Nah, mengenai kelompoknya belum kita tentukan tentu saja karena kita masih sangat dini, tapi melalui interaksi inilah kita akan mulai. Jadi tahap pertama nanti dengan kontribusi bapak-bapak yang ingin mensupport program ini dengan wakaf dan sebagainya, kita mau mulai siapkan platformnya, yaitu jalan-jalannya, lewat mana dan sebagainya. Itu perlu expand yang lumayan besar karena kita perlu tim riset, data analis dan lain sebagainya untuk memetakan setiap istilahnya segmen gitu ya. Segmen ini apa problemnya terus semua dicari solusinya dan disimulasikan gitu ya si ini gitu ya. Kita harapkan kalau kita bisa raise fund cukup gitu ya. Rencana saya melalui program ini kita akan raise sekitar 10 miliar rupiah atau sekitar 1 juta token lah gitu ya si kira-kira gitu ya untuk bisa sistem ini tersimpan dengan baik dan mulai bisa bermanfaat dan sebagainya. Karena banyak sekali yang perlu dipetakan ya, mulai dari masalah-masalah terkait legal, tadi visa, keamanan ya, security, kesehatan, emergency assistance, sampai juga simulator-simulator yang sesuai ya dengan kendaraan. Nanti simulatornya kita buat sesuai dengan standar ATPM yang akan kita pakai. Jadi penting juga ini bagi teman-teman yang punya akses ke ATPM, diperkenalkan dengan kita, kendaraannya kita pakai, misalnya kita akan pakai Fortuner atau kita pakai Pajero gitu ya. Nanti simulator-simulator kita buat berdasarkan itu. Karena itu nanti akan terukur ketinggiannya kendaraan berapa, dan sebagainya ya, supaya ketika disimulasikan sereal mungkin dengan situasi di lapangan nanti gitu ya. Jadi yang siapa yang berangkat dan lain sebagainya nanti tergantung dari persiapan-persiapan kita ini gitu ya. Tapi pada tahap pertama
harus disadari semua bahwa ini perjalanan yang ibaratnya perjalanan perdana yang penuh risiko, penuh tantangan. Hanya kepada Allah kita minta pohon pertolongan, kita hanya berusaha maksimal gitu ya. Jadi artinya ini dari kita untuk kita, tidak ada yang menjamin bahwa ini akan sampai dan lain sebagainya ya. Seperti yang saya cerita tadi, perjalanan haji pertama oleh Nabi juga terhenti di Hudaybiyah. Jadi dengan itu kita sudah siap. Syukur-syukur sekali langsung berhasil kan gitu ya. Syukur-syukur itu yang tentu kita harapkan semua. Sekali langsung berhasil, yang dua lebih mudah, tiga lebih mudah, dan itu yang kita harapkan semua. Tapi kita juga harus siap hal-hal yang tadi yang saya ceritakan kemungkinannya. Nah, untuk mempertingkat atau meningkatkan tingkat keberhasilan itulah sekarang gitu, ibaratnya 10 bulan sebelum titik pemberangkatan gitu ya. Jadi nanti kita declare nih kalau kita sudah siap sampai Idul Adha terkumpul dana cukup untuk menyiapkan perjalanan ini gitu. Misalnya kita sudah bisa menghitung mundur kira-kira 300 hari ke depan gitu ya, mulai kick off perjalanan pertama. Nah, disitulah nanti akan ada semacam di antara kita ya kita sepakati, ayo siapa yang berangkat duluan sebagai pionir dan lain sebagainya. Yang mensupport dari sini tetap aja insya Allah dapat pahala yang sama. Kan gitu ya si ininya. Nah, pionir-pionirnya ini yang kita juga siapkan nanti siapa pionir-pionirnya gitu. Ya, tentu effort lain seperti visa dan lain sebagainya semaksimal mungkin kita akan peroleh gitu ya sebelum berangkat gitu. Ya, kalau enggak ya nekat juga kan gitu ya. Tapi kita lihat kemungkinan itu. Ini ada pertanyaan lagi Pak, untuk tentang visa haji nanti lewat non kuota atau bagaimana? Hampir pasti lewat non kuota. Hampir pasti lewat non kuota. Maka dari sekarang kita kontak kedua pihak ya, kedubes Saudi yang di Indonesia maupun kedubes haji yang bukan kedua pengelola haji yang di Arab Saudi langsung gitu. Kenapa kalau dengan kuota? Ya kasihan teman-teman kita yang sudah ngantri sekian tahun dong kalau kita ambil kuotanya ya kan, gitu kan. Justru ini kita pengen memberi alternatif gitu ya, supaya kita tidak mengambil hak kuota saudara-saudara kita yang sudah ngantri panjang, tapi sebaliknya kita memberi alternatif karena antrian panjang itulah perlu ada effort ini untuk mengurangi antrian itu gitu ya. Jadi kita tidak berminat untuk mengambil kuota karena itu biarlah untuk saudara-saudara kita sudah ngantri panjang, sudah setor duit lama dan lain sebagainya ya biar untuk mereka. Jadi kita tidak mengurangi hak mereka. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau ini rute Mekah 2 berarti ada rute Mekah 1. Pertanyaannya kita bisa ambil pelajaran dari rute Mekah 1. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Enggak, istilahnya ini road to. Jadi to-nya itu saya ganti angka 2. Gitu. Jadi ini selanjutnya nanti tidak ada road 3 Mekah, enggak ada. Ini road to semua. Road to itu dalam bahasa Inggris dibaca to ya. Jadi 2 itu dibaca to gitu. Kenapa saya tulis 2 angka 2? Karena road to pakai to biasa, Mekah itu sudah diambil orang namanya gitu. Entah siapa yang membuat gitu ya, sudah diambil orang. Nah, saya mengambil nama yang road to itu. Nah, kebetulan dalam teman-teman yang mendesain logo itu lebih mudah mendesain angka 2 untuk menggambarkan jalan ketimbang to begini kan gitu ya sih ini ya. Jadi itu juga pertimbangan gitu ya. Tapi dengan nama dia lebih seksi lah dari sisi nama gitu. Jadi road to, pertamanya kita belum pernah melakukan. Nah, itulah maka kita rencanakan bareng tadi gitu ya, mengumpulkan nanti termasuk dalam perencanaan ini kita juga akan rekrut atau kontak muslim-muslim di sepanjang perjalanan kita gitu. Ada caranya itu kita sudah sebagian sudah saya kontak bahkan jadi muslim-muslim misalnya di Bangladesh di sekitar perjalanan itu di Thailand, di Myanmar dan lain sebagainya insya Allah bisa kita kontak untuk bantu terlaksananya ini. Jadi muslim di seluruh dunia bisa berinteraksi dengan sistem ini gitu seolah-olah kita ketemu kalau sistemnya sudah jadi dan itu bisa membantu kita. Ini ada pertanyaan lagi Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Iqbal. Apakah pemilik aset di Metaverse harus punya aset yang sama di Universe seperti rumah makan atau akomodasi atau mobil di Metaverse?
apakah harus pemilik sah juga di Universe? Tergantung ya. Kalau misalnya yang dibutuhkan contohnya visa ya gini, contohnya visa. Nah, visa itu diurusnya, jaringan untuk mengurusnya, kontak pengurusannya dan sebagainya bisa di metaverse, tapi ketika keluar dia jadinya harus jadi aset, yaitu aset nyata, yaitu benar-benar visa kan gitu ya, visa. Jadi metaverse itu kalau dunia maya yang bisa mensupport dunia nyata secara terintegrasi dengan apa yang disebut digital twin ya, kembaran digitalnya gitu ya. Jadi anunya seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh lain konkretnya adalah penyediaan bahan bakar. Nah, itu yang sangat krusial nanti di bagian dari logistik perang pun itu adalah bahan bakar ya. Seperti serangan Rusia ke Ukraina itu, kenapa Rusia begitu sulit menaklukkan Ukraina? Salah satu problemnya bahan bakar. Dia bisa mengirim tank berapapun, tank yang canggih kayak apa, begitu nggak ada bahan bakar, mati dia. Jadi dari rongsokan. Nah, demikian pula masalah bahan bakar ini. Jadi bahan bakar dari sini ke Mekah, gitu satu kendaraan rata-rata pulang pergi butuh 2.500 liter gitu ya. Siapa yang akan menyediakan di mana dan kondisinya kayak apa? Dan nah itulah yang dipetakan dengan metaverse tadi. Misalnya ada rute yang tidak ada bahan bakar gitu. Ya nekat benar kalau kita nggak pakai persiapan. Nah, oleh sebab itu persiapannya perlu di ini. Nah, itulah konversi dari yang tadinya di metaverse kita melihat oh nggak ada bahan bakar ini di rute ini ke sini. Nggak cukup nih kendaraan diisi full tank di sini, nggak sampai ke berikutnya kalau ini. Nah, ini berarti in between harus kita adakan. Nah, itulah konversi dari metaverse yang dari maya ke metaverse ke dunia nyata. Atau sebaliknya juga demikian terjadi. Misalnya, oke, kita merencanakan dari satu rute itu terlalu panjang kalau tanpa istirahat. Nah, kita harus memilih tempat istirahat. Nah, tempat istirahatnya kan harus nyata ini, kan gitu kan, tempat istirahatnya. Nah, itu kita petakan. Itulah gunanya jaringan kita di daerah yang kita lalui. Mana ini apa rumah singgah atau apa yang bisa kita pakai, kita siapin dulu. Nah, nanti di situ setelah kita ada aset realnya, kita buat digital twin-nya ada di dunia maya. Nanti perjalanan dari sini ke sini berhentinya di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sama juga dengan makanan misalnya kan. Ada rekan di sini yang misalnya bisnisnya roti gitu ya. Oh sepanjang perjalanan nggak cukup makanan, nggak ada makanan. Ayo buat roti misalnya. Buat pabrik roti di Tibet misalnya kan gitu. Atau di tengah-tengah padang pasir di Jazirah Arab gitu misalnya gitu kan. Untuk menjagain karena akan ada perjalanan rutin riwa-riwinya jemaah haji lewat darat lewat daerah ini gitu. Ya kayak di rest area tol gitu kan. Orang kalau nempuh perjalanan ini terlalu panjang nggak ada tempat istirahat ya saya buat tempat istirahat misalnya kayak gitu. Di padang pasir yang nggak dilewati orang pada nol tapi di situ dibangun. Nah, untuk tempat beristirahat seperti itu. Nah, itu hal-hal demikian yang kita perlunya perencanaan ini. Jadi dengan cara ini, kombinasi metaverse dengan universe, ya, dunia maya dengan dunia nyata ini, insya Allah kita bisa mengintegrasikan seluruh resource umat dengan secara lebih baik. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Iqbal. Untuk biaya perkiraan berapa besar melewati jalur darat? Ya, tadi saya kasih gambaran kurang lebih sama dengan haji ONH biasa ya. Ya dengan hitungan kurang lebih begini ya, kurang lebih kasarnya ya. Kalau hanya untuk bahan bakar, satu kendaraan itu butuh 2.500 liter ya. 2.500 liter itu kan kira-kira kalau pakai average 10.000 kan 25 juta. Satu kendaraan 25 juta. 25 juta berarti kalau satu kendaraan diangkut 4 orang berarti kira-kira biaya bahan bakarnya itu sekitar 6 jutaan, 6 juta seperempat gitu ya per orang gitu ya kira-kira gitu kan. Tapi mobil yang dilakukan untuk perjalanan begitu jauh kan susut gitu kan. Nah, susutan mobilnya berapa kan gitu. Misalnya susut 100 juta mobilnya. Berarti 25 jutanya cost-nya adalah penyusutan mobil kan gitu kan. Si ininya. Kurang lebih seperti itu hitungannya gitu ya. Tepatnya seperti apa ya nanti kita ini. Oleh sebab itu krusialnya ini adalah perjalanan ini adalah faktor kendaraan juga ya perjalanan darat ini kendaraan apa yang kita pilih siapa yang menyediakan dan lain sebagainya gitu. Kalau saya jadi gitu misalnya ya jadi ATPM Pajero misalnya saya sediain aja Pajero
melakukan perjalanan ini, terus kemudian sudah dipakai gitu kan, misalnya dikasih sampai begitu balik sampai Indonesia direfurbish, dikembalikan ke kondisi semula, dijual di diskon 100 juta, banyak yang mau orang kan gitu ya, banyak yang mau orang, mobilnya masih baru, tahun terbaru, model terbaru dengan harga 100 juta lebih murah, banyak yang mau gitu kan si ini ya. Ya kilometernya memang sudah lumayan jauh, sekitar 24.000 gitu ya, enggak masalah, tapi mobilnya baru, mentereng baru, dan mobil yang punya sejarah baik pula kan gitu, menempuh perjalanan dari Indonesia ke Mekah misalnya, contohnya gitu ya, bentuk kerjasama ini butuh creativity tadi gitu ya si ini gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah aset developer untuk jalan merupakan pemilik aset di Metaverse dan bagaimana memvalidasinya? Jadi yang milik istilahnya di Metaverse itu ada pengguna yang dia merent gitu ya. Jadi kalau seperti jalan dan lain sebagainya sama dengan di dunia nyata, jalan segala macam itu adalah milik publik. Itulah yang kita buat dengan dana wakaf itu tadi. Itu untuk membangun infrastruktur yang umum tadi. Jalan, masjid yang di dunia nyata adalah publik, ya ini juga publik milik ini. Yang milik perorangan yang bisa dibeli apa? Ketika kita membangun toko di sepanjang jalan itu, misalnya ya di seputar Mekah gitu ya. Jadi nanti koordinatnya kalau di metaverse-nya itu istilahnya saya menggunakan istilah non fungible aset ya. Biasanya orang menggunakan token, tapi karena ini aset gitu, non fungible aset. Jadi aset yang tidak fungible, tidak bisa digandakan gitu ya, saya samain. Itu sekitar Mekah itu kita anggap titik 00. Kalau sekarang di dunia nyata kan titiknya titik GMT ya, GMT gitu. Nah, sekaligus dalam konteks ini sekaligus konteks dakwah juga, Mekah itu Masjidil Haram itulah titik 00. Nanti seputar Mekah ada ruko-ruko yang sekarang hotel itu. Nah, itu yang bisa dimiliki oleh siapapun yang nyewa di situ. Nah, itulah nanti yang develop aset tadi. Atau nggak usah nunggu di Mekah. Di jalan menuju Mekah, di Jazirah Arab, ada yang nanti membuat tadi sewaan kendaraan untuk simulasi perjalanan dan lain sebagainya. Jadi ada yang fasilitas umum, ada yang fasilitas private tadi yang bisa di-rent. Nah, disitulah para developer, pemilik aset bisa mempunyai income, kan gitu ya, mempunyai income untuk anunya. Sementara yang dana wakaf untuk membangun infrastruktur keseluruhannya sendiri. Jadi nanti bayangkan di Metaverse Roto Mekah itu, bayangkan kembaran dunia yang ada sekarang. Orang kan pergi haji di ayatnya tadi, orang akan dari haji itu min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru. Dari seluruh penjuru dunia bisa berjalan menuju Mekah. Nah, Mekah adalah titik nolnya. Nah, seharusnya itu kenapa kita pakai GMT kali begitu. Nanti Jakarta otomatis relatifnya gitu, bukan -6 100 sekian gitu kan. Kalau pakai koordinat tapi adalah minus 14 gitu ya, sama 73 misalnya, karena relatifnya terhadap Mekah itu yang bisa dibangun di aset itu. Jadi NFT, jadi kalau Anda nyewa suatu aset tempat gitu, nanti basisnya adalah koordinat tadi. Nah, jadi aman. Misalnya dicek koordinat sekian, ini milik siapa, itu ketahuan. Oh, ini lokasi ini milik ini gitu. Jadi pemilik asetnya itu. Pertanyaan selanjutnya, untuk mereka dari Singapura atau negara lain boleh join, Pak? Tentu. BHC itu juga salah satu yang kita pikirkan ya, saya pikirkan. Karena dari Arab Saudi, kalau dia mengharuskan harus 10.000 lebih gitu kan, baru dia layani dengan baik karena worth it untuk pengurusan bisnisnya di sana kan gitu. Maka untuk tahun pertama kan berat kalau saya datangkan dari Indonesia semua kan gitu ya, karena mungkin ribet, tiba-tiba gerakin 10.000 orang naik kendaraan dari Indonesia tentu nggak mudah. Tapi kalau kita sebar, sebagian dari Indonesia, sebagian dari Pakistan, Bangladesh, India, Singapura, Thailand, Malaysia dan seterusnya, termasuk dari Maroko dan sebagainya, tentu 10.000 bukanlah target yang mulu-mulu kan gitu ya. Jadi dan platformnya kan memang kita buat untuk global ya. Orang bisa join di mana aja, titik mana aja. Gitu. Nah, inilah kembaran dunia yang insya Allah juga bersifat bisa mempersatukan umat, karena orang tiba-tiba ya sekarang yang mempersatukan umat kan Google kan gitu kan. Jadi semua orang refernya ke Google gitu, tapi tidak didesain untuk kepentingan kita gitu kan.
Nah, kalau ini nanti didesain semua mindsetnya orang masuk road to Mekah ini, mindsetnya adalah kita akan menuju ke Mekah, gitu kan? Kita akan menuju ke Mekah, gitu ya. Dengan di titik manapun di dunia, ibaratnya jalan di rumah Anda itu juga jalan menuju ke Mekah. Tinggal bagaimana Anda mempersepsikan Mekah ini, kita mau jalan kemana, jalan menuju Mekah juga bisa dibuat simulasinya juga, why not kan gitu ya. Jalan-jalan berlekok-lekok di Sumatera Utara bisa jadi objek kan gitu ya, untuk yang bersangkutan menempuh jalan itu menuju Mekah gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau kemungkinan ada sponsorship, apa itu jadi aset grup? Begini, tergantung sponsorship ya. Kalau sponsorshipnya membuat jalan untuk membuat fasilitasi, tentu itu nanti jadinya fasilitas umum, kan gitu ya, fasilitas umum gitu. Kalau sponsorshipnya untuk jualan produk tertentu, misalnya ya, Anda mempunyai aset berupa toko di seputar Madinah, gitu ya, di seputar Masjidil Nabawi atau di seputar Masjidil Haram gitu. Aset Anda adalah berupa toko gitu. Dan ada yang sponsori merek baju tertentu, misalnya kan gitu. Nah, karena dijualnya di toko Anda, ya tentu Anda yang berhak, kan gitu ya. Ini ya, sponsornya sebagian untuk Anda, sebagian tentu untuk pengelolaan ini, kan gitu. Nah, pengelolaan itu nanti kembali kepada para investor atau para wakif yang ikut berwakif tadi, menjadi kembalian tadi gitu. Jadi objek ini bisa menjadi wakaf produktif yang sangat menarik gitu ya. Ya, terutama nanti setelah jalan ini kan akan kelihatan bahwa kita wakaf sekian, hasilnya bisa terus-menerus, bisa menjadi sangat menarik gitu ya. Jadi tergantung nanti yang sama dengan kendaraan tadi gitu ya. Kalau orang sponsorinya untuk kendaraan gitu ya, siapa yang akan mendapatkan manfaatnya? Ya salah satunya adalah pemilik aset kendaraan model tadi kan, karena yang harus membuat Anda bagaimana membuat Pajero versi metaverse kan gitu kan. Ya, layak dia yang ikut mendapatkan bagian kan gitu kan. Dan platform secara keseluruhan ikut mendapat bagian kan gitu ya. Si orang yang melakukan perjalanan simulator dapat manfaat lain, yaitu dengan biaya yang lebih murah atau bahkan gratis gitu ya. Nah, dengan konsep dengan konsep sponsorship ini bisa aja nanti secara berkala kita akan memberangkatkan orang pergi haji secara nyata itu secara gratis, sangat bisa. Karena ada income-income yang kita kembalikan supaya orang bisa pergi haji secara gratis. Nah, itu salah satu modelnya. Karena adanya sponsor tadi kan gitu. Pertanyaan selanjutnya, maaf Pak, yang saya tangkap untuk simulasi atau metaverse-nya saja sudah butuh biaya besar ya. Apakah yang ikut simulasi ini wajib semua ikut atau perwakilan calon peserta saja? Oh, jadi gini, yang ikut simulasi tentu karena biaya membuat simulasinya mahal, yang ikut simulasi yang bayar kebutuhan simulasi saja ya. Jadi tidak harus dia ikut berangkat juga tidak harus, tapi yang mau berangkat nggak pakai simulasi juga tidak masalah kan gitu. Jadi dua hal yang terpisah. Jadi simulasi ini untuk melatih orang yang terutama yang akan menempuh perjalanan ini untuk membantu memetakan tadi, membuat rencanaan. Tapi tidak harus juga. Dan sebaliknya, orang yang menggunakan simulasi tidak harus berangkat juga gitu kan. Tapi memang tadi benar, membuat simulasi ini butuh biaya yang luar biasa, ya tentu wajar kalau penggunanya juga membayar yang wajar lah gitu ya. Ini untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan paspor? Apakah kita akan tetap memakai paspor Indonesia? Dan apakah nanti berkaitan juga dengan kuota dari Arab Saudi untuk Indonesia? Oke, paspor Indonesia tentu saja karena paspor itu dikeluarkan berbasis negara, tapi tidak harus paspor haji ya, tidak harus paspor. Ini kemungkinan besar akan paspor hijau, seperti jemaah-jemaah haji dari Indonesia yang berangkat dari Inggris, dari Korea dan lain sebagainya, itu paspornya adalah paspor biasa, paspor hijau gitu ya. Nah, tentang kuota tadi sudah muncul di pertanyaan sebelumnya, tidak dikaitkan dengan kuota ya. Maka kita dari sekarang kita mencari koneksi langsung ke Arab Saudi supaya kita dapat melakukan perjalanan ini sama dengan orang-orang Indonesia yang melakukan perjalanan haji dari negara-negara itu kan tidak pakai kuota Indonesia ya. Jadi kita pakai kuota yang terpisah. Dan kontak kita tadi yang sudah saya sampaikan nyanggupi tapi harus di atas 10.000 tadi kan gitu ya. Nah, itu yang kita lagi pikirin 10.000 itu, dan kalau saya jual untuk Indonesia saja untuk berangkat bareng-bareng ya tentu menarik, tapi mungkin masalahnya banyak. Kalau ya ini yang perlu kita antisipasi, tapi bisa juga
dipakai di sejumlah negara kan gitu ya, untuk ini kan gitu ya, untuk siapapun yang bisa. Hal lain yang akan tertrigger, nah ini yang salah satu proposal kita ke kontak kita di Arab Saudi, dengan adanya metaverse ini sebenarnya bisa juga digunakan oleh Arab Saudi sendiri untuk mendistribusikan visa haji itu secara efektif gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kan visa haji itu jelimet sekali, pengurusannya jelimet sekarang segala macam gitu ya. Dengan teknologi NFT itu sebenarnya bisa last minute, bisa misalnya ya pada hari H 3 hari atau 4 hari menjelang hari H ternyata masih ada vakansi ya, kosong banyak gitu misalnya kayak gitu yang confirm karena kosong banyak itu last minute dilepas gitu. Nah ke siapa dilepas? Tentu orang-orang yang paling mungkin untuk berangkat hanya dalam hitungan jam itu tadi kan. Ya siapa? Ya misalnya orang yang sudah ada di UAE, misalnya kendaraan kita sudah ada di UAE belum dapat visa kan gitu ya, nah, seperti itu ya, last minute visa lah gitu ya sih, seperti itu kita harapkan bisa seperti itu gitu. Nah sekarang karena pemerintah Arab Saudi juga membuka banyak hal ya tentang kemungkinan usaha ini, termasuk inilah yang harus kita rintis komunikasi dengan mereka gitu ya. Bagaimana satu sisi kita membuka kesempatan seluasnya Muslim untuk bisa berhaji, kedua juga membantu negeri itu untuk bisa menerima tamu-tamu Allah secara lebih luas ya dengan layanan yang baik dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang kita harapkan. Pak, ini ada pertanyaan baru yang masuk. Apakah sudah ada perencanaan timeline-nya, Pak? Karena targetnya tahun depan berangkat. Ya, timeline-nya, nah itu tadi. Mulai sekarang dengan 2 pekan ke depan, yaitu pada jemaah haji, pada pelaksanaan ibadah haji, saya nanti maka habis ini saya akan kirimkan ke bapak-bapak proposalnya ya, proposal detailnya tentang kebutuhan dananya dan lain sebagainya ya. Ya sebagai gambaran tadi, kita perlu membangun sistem untuk penjajakan, survei, segala macam administrasinya. Kita akan respon sekitar 10 miliar atau 1 juta token ya, 1 juta token ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan seluruh jaringan ini kita bisa mengumpulkan, tapi berapapun yang terkumpul, kita nanti insya Allah pada hari H, yaitu hari Idul Adha, kita akan kick off, ngitung mundur ya, sekitar 300 hari ke depan kita akan berangkat. Siapa yang berangkat? Ya sesuai dengan dana yang terkumpul tadi, sesuai dengan effort yang kita lakukan. Misalnya yang kita lakukan terbatas, yang bisa lakukan ibaratnya berangkat 1-2 mobil ya tidak masalah. Toh dia juga akan membangun rintisan untuk test the water gitu. Apa sih masalahnya gitu? Apa sih yang akan dijumpai itu gitu ya sih. Dan kalau berangkat 1-2 mobil sampai 5 mobil, saya yakin di antara bapak-bapak yang mendaftar ini banyak sekali yang sudah bersedia berangkat, bukan yang sudah siap berangkat dengan segala macam resikonya kan gitu ya sih, ini kan gitu ya. Nah sebagian berangkat, sebagian mengendalikan operation room dari sini gitu ya, masalah-masalah kita support. Apa kira-kira masalah itu ya si ini kan gitu ya. Nanti kita terus komunikasi online sehingga ini gitu ya. Si Pak Bambang juga hadir di sini, kemarin saya dikasih tahu Pak Bambang ada produk internetnya Starlink yang dari Elon Musk, itu bisa kita pasang di mobil-mobil yang lakukan perjalanan ini supaya kita bisa mengikuti terus-menerus perkembangan teman-teman yang sedang di jalan gitu ya, atau yang kita jalan, yang teman-teman yang tertinggal ikut membantu mensupport, di sini ada masalah ini, solusinya apa kan gitu ya, sambil jalan ada yang di darat di bis melakukan koordinasi untuk bantuan dan lain sebagainya, bisa seperti itu gitu. Tapi insya Allah kita akan targetnya adalah berangkat tahun depan minimal tentu 1 mobil minimal kan gitu ya, minimal 1 mobil berangkat untuk frontier ya, pembuka jalan, untuk pembuka jalan pertama gitu ya. Syukur-syukur sekali langsung berhasil, kedua ketiga tinggal memperbaiki gitu, tapi kita harus siap segala macam risiko untuk melakukan perjalanan ini kan itu ya sih ini. Nah ini sekaligus ya juga perencanaan dulu sahabat itu kan 200 ribuan ya, ada yang bilang 240 ribu, ada yang bilang 120 ribu, yang benar-benar dimakamkan di Baki ada sekitar 10 ribu. Artinya di mana sebagian besar? Bertebaran di muka bumi, gitu. Nah, Anda yang tinggal di Jakarta, kita yang tinggal di Jabodetabek dan lain sebagainya, rata-rata kita punya problem tanah makam. Di Jakarta sulit sekali boleh tanah makam gitu ya. Ya kita
bukan berarti niat pergi untuk mati, tapi ya itu barangkali bisa jadi hikmah kan gitu ya. Nanti kalau Muslim fokusnya ke Mekah, fokusnya perjalanan ke itu, kan banyak yang nanti akan dimakamkan di India, di Thailand, di apa namanya di UAE atau di mana, bahkan di Mekah sendiri dan sebagainya kan itu. Karena perjalanan panjang, lelah, dan tentu berisiko. Tapi itu insya Allah kalau seperti itu kan juga suatu kebaikan. Artinya kita wafat dalam kondisi menempuh perjalanan menuju Mekah atau dari Mekah kan gitu kan. Jadi alangkah indahnya kalau itu kita budayakan kan gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita sudah invest di aplikasi metaverse-nya, bagaimana dengan biaya pemberangkatan secara fisik? Bagaimana pengelompokan investasi bisnisnya? Nah, jadi gini, itu dua hal yang terpisah. Jadi ketika kita invest di metaverse, nanti ada bagi hasil, kita bagi hasilnya kan dalam bentuk token juga kan gitu. Nah, tokennya itu bisa aja, karena tokennya itu tadi setara 1 sentigram emas tadi gitu, bisa dikonversi ini untuk membiayai haji fisiknya kan gitu ya, bisa menjadi itu. Bisa menjadi faktor pengurang layanan-layanan, biaya pelayanan-layanan yang kita keluarkan dan lain sebagainya. Tentu bisa gitu ya, itu menjadi pengurang itu gitu ya. Dan bahkan itu bisa menjadi semacam hedging gitu, kita akan pergi entah kapan gitu, tapi kita punya ini ya, nanti kan selama orang lain pergi, kalau ada proyek ini berjalan dengan baik kan ada return yang kembali kepada kita ya di dalam perjalanan itu kan gitu ya. Jadi insya Allah sangat menarik, secara usaha juga insya Allah sangat menarik ininya, karena model income-nya bisa sangat banyak ya. Model income dari perjalanan semacam ini sangat banyak ya. Selain tadi penyewaan lahan, penyewaan iklan dan lain sebagainya tadi, jasa-jasa yang sebagainya tadi, ini ada pada umumnya yang saya bilang tadi, bisnis digital di dunia itu sangat besar ya, game itu 4 kali bisnis real dunia bahan bakar terbarukan ya kan gitu ya, 400 miliar dolar ya, dalam 3-4 tahun lagi akan melompat 3 kalinya gitu ya. Karena dengan masuknya metaverse itu dunia game akan ada lompatan luar biasa. Dan sayang saja kalau dunia game yang akan menjadi sangat real, sangat nyata itu hanya diisi oleh yang sifatnya gurur kan, hanya sifatnya melalaikan ya, misalnya main bola atau perjalanan juga perjalanan yang nggak jelas kemana, nggak ini gitu. Alangkah indahnya kalau mainan game dengan teknologi yang sangat canggih, dan sekarang itu orang bayar game itu, anak-anak itu bayar game dengan sangat mahal ya. Membeli sekarang bisa orang membeli misalnya token game gitu ya, bahkan di supermarket itu orang bisa membeli token untuk melakukan game. Nah, itu seperti itu besarnya. Nah, ini bedanya adalah game ini edukatif game yang mengajarkan orang untuk mengajak orang ke Mekah. Nah, bisa diisi dengan berbagai ajaran kebaikan yang lain kan gitu ya, untuk perjalanan menuju Mekah ini. Nah, itulah potensi-potensi income yang selama ini dipakai bancaan untuk gurur. Nah, sekarang bagaimana kita ngambil porsi itu untuk kebaikan ini gitu ya. Road to Mekah challenge bagi kita kan gitu ya. Syukur kita niatin wakaf gitu ya. Jadi niatnya memang untuk kebaikan. Nah, kalau toh ada hasilnya, kita wakafkan lagi sebagian untuk keluarga kita sebagian. Bisa seperti itu. Belum lagi, kalau ada yang mau nanya langsung boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah RMT dapat dipindah tangankan? Bisa. Jadi nanti tinggal membuat account aja. Membuat account ya kayak account pada umumnya, tinggal dipindahkan. Buat account double account artinya. Misalnya saya berikan ke anak saya, ya anak saya membuat account, dipindahkan accountnya. Balannya dipindahkan. Ini pertanyaan selanjutnya. Maaf Pak, nanti apakah selama perjalanan perlu live IG dan lain-lain Kak? Perlu apa? Live IG, Instagram. Oh, oke. Nah, silakan, karena kita akan fasilitasi kendaraan yang ada. Mudah-mudahan tahun depan atau sekarang kok sebenarnya sudah bisa diperoleh ya, internet kecepatan tinggi melalui Starlink itu ya. Starlink itu kan kecepatannya 300 Mbps kalau nggak salah ya, dan sejumlah negara sekarang sudah menikmati Starlink, terutama Eropa, Amerika ya. Kalau di plannya Om Elon Musk itu negara-negara lain termasuk Indonesia dan sepanjang jalan dari sini ke Mekah itu on the way, segera akan siap. Kalau itu siap kan
nggak akan ada masalah komunikasi ya kita pasang di roof mobil kita. Nah, semua orang dalam satu mobil itu bisa mempunyai akses internetnya masing-masing, ya silahkan digunakan untuk mengkampanyekan ini di sosial media masing-masing. Nah, dengan cara itu kita juga mempromosikan Road to Mekah ini gitu kan. Targetnya bukan semata-mata bisnis gitu ya tentu, karena niat utamanya pergi berhaji dengan mensiarkan Islam dari haji ini, tapi dalam perjalanan haji pun sudah diindikasikan oleh Allah lewat Al-Quran, kita boleh sambil berusaha. Karena dengan cara itu kita akan menjadi liyasatu manafi alam. Jadi perjalanan susah payah itu menjadi manfaat bagi siapapun yang ikut melakukan perjalanan itu. Nah, itulah yang kita buka. Jadi silahkan kalau nanti Anda sambil melakukan ini sambil berdagang pun itu boleh. Kalau Allah aja membolehkan, kenapa enggak kita juga membolehkan. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kendala membawa mobil antara negara adalah custom masing-masing negara. Apakah tidak lebih baik di setiap negara nanti ganti mobil di negara setempat sehingga tidak ada problem custom? Itu salah satu kemungkinan. Oleh sebab itu kita perlu bicara dengan para penyedia mobil ya. Ini yang maka lewat bantuan komunitas kita itu kalau ada yang mengenal Toyota atau siapapun atau Mitsubishi atau apa yang kendaraannya layak, kalau mereka menyediakan secara global lebih sederhana lagi. Di Indonesia Toyota Astra Motor yang disediakan, nanti di Malaysia Toyota yang disediakan, atau sebaliknya Mitsubishi yang disediakan, nanti ganti-ganti kendaraan bisa juga, nggak masalah gitu ya. Kalau ada seperti itu akan ideal gitu ya. Maka kita perlu bicara dengan para mobil tadi. Kalau enggak, lewat kita kendaraan sendiri dari Indonesia karena pulang pergi dan sebagainya, butuh apa? Custom clearance dan lain sebagainya, butuh garansi. Biasanya nih ya, butuh garansi ya, garansi bahwa itu akan dibawa balik, dikeluarkan lagi ya. Nah, itu berapa biaya garansinya dan lain sebagainya, itu yang perlu kita antisipasi kan gitu ya. Jadi ini kemungkinan itu yang kita perlu antisipasi. Pertanyaan selanjutnya, adakah rundown perjalanan Ustadz? Belum, itu termasuk yang akan kita siapkan ya, termasuk akan kita siapkan bareng dengan tim ini. Jadi di antara yang bergabung di acara ini ada para developer, ada metaverse developer dan lain sebagainya. Nanti kita siapkan setelah kerjaan kita dalam kurang lebih 10 bulan ke depan gitu ya ini. Tentu kita akan update ke bapak-bapak yang akan ini selain melalui sosial media kita. Ketika ini nanti sudah siap, Road to Mekah website-nya sudah siap, ya tentu kita update melalui website-nya supaya bisa diikuti bersama dan lain sebagainya. Programnya sudah kita persiapkan, servernya segala macam untuk menampung itu. Nanti rundown akan keluar setelah tim kita secara detail memperinci ini kan gitu ya sih. Ini akan menjadi exercise yang menarik insya Allah kan gitu. Baik bagi para frontier yang akan melakukan perjalanan perdana maupun bagi kita yang antusias ini. Mudah-mudahan bisa jadi warisan bersama kita ke generasi yang akan datang. Ini loh ada alternatif pergi berhaji di luar yang dikelola oleh pemerintah ya. Kalau pemerintah kan kita udah tahu hasilnya, nunggu 50 tahun atau nunggu 90 tahun, tapi Anda harus store gitu kan. Sementara pergi hajinya 90 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Gimana ceritanya kan itu ya. Ini ada alternatif lain seperti ini kan gitu ya. Tentu harus diamankan. Nah, kalau kita bisa ngelola lebih baik kan bisa aja kita bicara sama pemerintah masa depan gitu ya, pemerintah masa depan mudah-mudahan lebih kooperatif dengan umat gitu kan. Ayo kita kerjakan, bahkan kalau mau kita masih punya waktu 2 tahun untuk bargain. Untuk bargain kan 2 tahun lagi kan suara umat dirayu. Nah, ini bisa jadi bargain kan. Ayo dong, kita akan pilih Anda tetapi bantu kami menyelesaikan persoalan haji kan gitu ya. Nah, mosok kita nggak dibantu, suara kita dirayu-rayu tapi urusan haji saya suruh nunggu 50 tahun, yang benar aja kan gitu ya sih, semacam ini kan gitu ya. Inilah yang perlu kita ini. Oh, itu memang masalahnya di Arab Saudi. Ayo bantu lobby dengan pemerintah Arab Saudi. Ayo kita bantu fasilitasi peraturan di Arab Saudi, bantu sarana fisik di Arab Saudi untuk dia bisa melakukan melayani haji lebih baik kan gitu. Karena ada di selentingan yang saya dengar top pejabat tinggi di kita bisa ketemu Pangeran Salman itu dan manggil bro saja dengan mereka. Kalau orang lain manggilnya His Excellency, dia manggilnya bro gitu kan. Nah, betapa dekatnya kita dengan Arab Saudi.
sampai bisa manggil bro kepada pangerannya sana, why not? Kita duduk bareng selesaikan persoalan haji ini dan bantu Arab Saudi juga kan gitu ya, untuk mencapai volume pelayanan yang jauh lebih tinggi. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita besar, kita punya suara banyak, insya Allah kan bisa untuk berbargain ya kan gitu ya, si ini kan gitu ya. Orang presiden kita mau kok datang ketemu pengusaha besar Amerika untuk merayu untuk datang ke Indonesia invest, why not kita membuat yang seperti itu, sehingga orang datang ke kita untuk bisa ngajak kerjasama, ayo kita menyelesaikan masalah ini bersama. Nah, ini cita-cita besarnya lah insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, sudah adakah analisa atau studinya bahwa RTM atau Road to Mekah via darat ini lebih murah dibanding biaya perjalanan haji konvensional lainnya? Selain keuntungan RTM ini, waiting list-nya pasti lebih cepat. Nah, jadi kalau lebih murahnya kita tidak jamin lebih murah ya, karena tadi ini tidak jamin lebih murah, tapi juga insya Allah tidak lebih mahal dari yang ONH biasa ya gitu ya. Itu nanti masih perlu diperhitungkan matang ya, sampai di sana seperti apa dan lain sebagainya, artinya seperti apa juga tergantung penyediaan kendaraan tadi ya, penyedia kendaraan seperti apa. Apakah itu sponsorship, apa itu dibayar per negara tadi dan sebagainya, itu masih banyak sekali faktor yang belum dihitung. Tapi yang jelas benefit dari ini satu ya, benefit bagi ini yang jelas adalah ada opsi, jadi ada pilihan. Ya, kalau Anda seperti kebanyakan umat kita yang nunggu 50 tahun, terus nggak punya pilihan. Nah kan seolah-olah pupus harapan berhaji ini, kan gitu ya. Nah ini ada opsi. Nah opsi inilah yang menarik kan itu, opsi pergi itu satu. Kedua, bukan hanya opsi berhaji lebih cepat, tapi juga ada opsi menyambungkan silaturahim muamalah tadi antar kita sepanjang perjalanan tadi, yaitu dengan masyarakat Muslim yang kita lalui. Ada 57 negara di dunia Islam itu, ya jadi yang senternya di Arab Saudi, tapi ada 57 negara yang menguasai separuh bumi, 57 negara, tapi GDP-nya hanya 15% dari GDP dunia. Jadi kalau kita tingkatkan perdagangan antar kita, nah insya Allah kita akan makmur bareng kan gitu ya sih, karena sepanjang perjalanan dan sebagainya kita akan bisa kembali berdagang. Bahkan kalau kita lewati negara lain nanti akan senang sekali kita lewati, karena apa? Ada kafilah perjalanan yang begitu besar selama di negara itu, tentu kita mengeluarkan banyak uang kan gitu kan. Bukankah negara lain merayu kita untuk jadi wisatawan mereka kan, kayak Thailand misalnya, dengan susah payah dia membuat masjid, dia membuat di di bandaranya ada customer service yang pakai jilbab untuk menarik orang Islam berwisata ke negeri itu. Nah, sekarang kita kasih 10.000 orang yang lewat setiap tahun ya, nah seperti itu. Jadi bisa menjadi menarik ya. Jadi opsi-opsi meningkatkan perdagangan dan sebagainya itu akan menarik. Kalau masalah biaya belum tentu, dan memang kalau hanya masalah faktor biaya, mungkin orang akan ngapain juga susah payah melakukan perjalanan darat dari sini yang makan sekian lama ya, mending naik pesawat langsung toh murah kan, misalnya bisa seperti itu kan gitu ya. Jadi belum tentu tapi bagi sebagian orang lain gitu, justru salah satu penggagas atau yang membuat kita mengembangkan ini adalah salah satu ustadz kami, Dr. Muslih Abdul Karim. Suatu saat di salah satu pengajian, Pak Muslih Abdul Karim, Dr. Muslih Abdul Karim setiap tahun berangkat haji karena dia pembimbing haji. Punya jemaah yang sangat banyak, setiap tahun pergi berhaji. Jadi kalau masalah haji bukan masalah ini begini. Tapi dia minta didoakan ke jemaah pengajiannya agar suatu saat dia bisa pergi haji lewat jalan darat. Karena ayatnya tadi, minggu mirin. Jadi orang naik unta yang kurus. Nah, dia pengen naik unta yang kurus itu, ibaratnya jam sekarang kendaraan lah gitu ya. Pergi berhaji gitu. Dia dokter ahli Al-Qur'an gitu. Jadi pengen pergi haji ini gitu. Melalui jalan ini gitu. Nah, ini kan Jadi faktornya jelas bukan masalah biaya saja, tapi juga faktor pengalaman rohani yang akan terasa berbeda nanti kalau kita melakukan ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, berarti seperti kembali ke masa lalu ya Ustadz?
Masa lalu sekaligus masa depan. Karena kalau masa lalu kan kita naik kendaraan atau naik unta tanpa panduan teknologi ya. Nah, dengan zaman sekarang kita pakai panduan teknologi tadi, mulai dari tahap perencanaan, mulai sampai koordinasi dan lain sebagainya. Bahkan kalau dana kita cukup nanti semua perjalanan itu misalnya ada proteksi emergency asistennya misalnya gitu ya. Emergency assistant ini bisa zaman sekarang bisa kita bayar gitu. Misalnya ada sesuatu yang tidak inginkan terjadi di Bangladesh misalnya gitu. Nah, diambil dengan helikopter, diambil dibawa ke kota yang terdekat misalnya. Nah, itu bisa dengan emergency assistant. Jadi bantuan teknologi insya Allah bisa. Nah, itu tergantung nanti kemampuan kita mendanai gitu sih ini. Jadi artinya perjalanan darat ini suatu saat bisa menjadi sangat menarik gitu ya, daripada anak-anak kita main game, ayo kita bersafari ke Mekah misalnya kan gitu ya. Ini ya kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana transaksi perdagangan di metaverse bisa ditindaklanjuti di universe saat perjalanan haji secara realnya? Apakah diberi kesempatan oleh pengelola perjalanan atau drivernya? Ya, tentu. Nah, ini yang pengen kita buka seluas-luasnya ya. Di metaverse itu akan tersambung dengan dunia nyata melalui apa yang disebut digital link ya, digital twin ya, kembaran digitalnya. Misalnya sebagai contoh ya, kita akan jalan ke Mekah tapi ini nanti akan ada problem makanan di antara Myanmar mendekati ke Nepal misalnya kan gitu ya. Ada problem mungkin masalah makanan di sana ini kan gitu ya ininya, terutama makanan halal dan lain sebagainya kan gitu ya. Maka melalui pemetaan metaverse ini misalnya Pak Harjono yang punya pabrik roti buatlah di ujung Myanmar itu pabrik roti dia kan gitu ya, mensuplai anunya gitu kan. Nah, maka kita bisa perjalanan para haji bisa memesan kuenya itu, rotinya itu atau makanannya itu sejak dia melakukan perjalanan. Nanti pada tanggal sekian, jam sekian, kita akan melewati daerah roti Anda, tolong disediakan stok dan lain sebagainya. Nah, transaksinya bisa lewat metaverse tadi, rotinya otomatis karena kita pengen makan beneran, bukan makan makanan maya kan gitu ya. Rotinya disediakan di situ. Hal yang sama yang terjadi nanti kalau kita sampai ke Bandar Abbas ya, penyeberangan menuju ke UAE gitu kan gitu ya. Kendaraan kita akan sampai UAE Bandar Abbas tanggal berapa, jam berapa. Nah, agar cocok dengan ferry yang ada di situ kan gitu ya. Atau option lain, kita nggak sampai Iran, kita masih di bawah masih dari Pakistan. Kita pengen menyeberang tidak melewati Iran misalnya karena kita khawatir mereka kurang kooperatif misalnya. Oke, kita akan nyebrang dari Pakistan menuju Oman. Itu menuju Oman yang sudah di ujung Jazirah Arab itu nanti kita lewat jalan darat ke sana kan gitu. Nah, kita bisa koordinasi. Nah, hal-hal semacam itu berarti kita harus koordinasikan lewat metaverse. Oke, di Pakistan siapa kontak kita, di Oman siapa kontak kita, ya, kita organis bareng. Di Oman alhamdulillah kita sudah ada kontak yang antusias bantu bersinergi dengan kita di Oman gitu. Tapi Oman itu masih lebih jauh apa istilahnya ke Arab Saudinya karena dia di ujung di bawah sini. Tapi sudah di Jazirah Arab. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dihubungi event organizer Muslim di setiap negara yang dilewati untuk akomodasinya, Ustadz? Ya tentu, nah itu tentu. Jadi ini kan jadi metaverse itu gunanya untuk mengintegrasikan seluruh resources yang mungkin diintegrasikan bisa berkontribusi gitu ya. Bukan hanya organizer Muslim, tapi juga bisa misalnya restoran-restoran halal, kan yang semacam itu kan. Pengelola bahan bakar dan sebagainya itu. Nah, semua bisa diorganisir. Tapi benar. Jadi memang seluruh resource bisa tergabung itu. Maka akan sangat menarik karena menjadi peluang bagi Muslim untuk membuka peluang usaha baru yang terkait dengan ini kan itu ya. Jadi kalau ini bisa kita lakukan. Kalau sekarang yang menikmati perjalanan haji ini kan hanya Boeing, penyedia bahan bakar karena ujungnya dari Jakarta langsung ke sana. Nah, tiba-tiba menjadi peluang bagi seluruh negara di sepanjang jalan kan gitu. Nah, ini akan menarik gitu. Pertanyaan selanjutnya, maaf Pak, untuk di Mekah, yang saya tahu bukannya ada larangan membuat metaverse ya dari Arab Saudi. Di Arab Saudi, jadi sekarang itu sudah ada metaverse
dari Masjidil Haram. Gitu. Jadi dia ada metaverse. Tapi metaverse ini nggak bisa dilarang. Mau metaverse itu adanya di dunia maya. Jadi metaverse nggak bisa dilarang. Metaverse nanti yang datang ke sana kan bukan metaverse-nya. Yang datang ke sana kan kita, orang gitu ya. Orang fisik datang gitu. Tapi kalau masalah metaverse-nya, Arab Saudi sendiri sudah ada, nanti bisa cek metaverse dari Masjidil Haram. Ada. Jadi teman-teman yang meragukan kehalalan metaverse ini bisa menjadikan Arab Saudi ini sebagai contoh ya. Dia sudah menggunakan metaverse untuk Masjidil Haram supaya orang bisa mengenal lebih dekat dan lain sebagainya. Untuk pertanyaannya masih belum ada yang masuk lagi, Pak Iqbal. Jam berapa sekarang? Baik, Bapak-Bapak, kita sudah 1,5 jam kita bicara ya. Mungkin nggak semuanya atau belum semuanya terjawab, tapi si email saya ada, jadi Bapak-Bapak bisa kontak email dan nanti staf saya Pak Chandra akan bantu mengirimkan ke Bapak-Bapak semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Pertama adalah rekaman dari video ini yang bisa disaksikan nanti melalui YouTube kita dan sebagainya. Kedua adalah apa yang saya ceritakan tadi tentang business plan supaya Bapak-bapak bisa pelajari ya peluangnya di mana apa dan lain sebagainya gitu ya, dan terbuka bagi siapa baik yang ikut di forum ini maupun yang tidak ikut. Kalau mau terlibat dalam ini, tidak ada jaminan ini akan untung atau apa, tapi ini kan yang penting kita membuka fasilitas itu. Kalau yang kita kejar akhirat kan Allah berjanji memberi hadiah di akhirat dan di dunia. Kalau kita kejar dunia, dunianya belum dapat, akhiratnya juga nggak dapat kan itu ya. Oleh sebab itu kita niatkan semua effort kita ini untuk bisa mendekat Allah, memfasilitasi, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Memudahkan saudara-saudara kita, juga termasuk kita-kita sendiri yang ingin menikmati perjalanan haji ini dengan cara yang lain. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar rencana kita itu dimudahkan Allah dan agar kita bisa benar-benar merealisasikan niat ini gitu ya. Jadi kita akan terus komunikasi. Jadi Bapak-bapak sudah ada di pikirannya, sudah tahu sekarang kita targetkan ini. Si tahun depan kita akan berangkat entah berapa mobil kan gitu. Lengkap dengan segala macam risikonya. Tapi kita punya waktu 10 bulan kira-kira untuk meminimasi risiko itu kan itu ya. Termasuk tadi ngurus visa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada jalan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesarnya bila ada yang kurang dan penjelasan ini ada yang tidak berkenan. Nanti insya Allah akan kita sampaikan tentang bisnis plan-nya. Syukur-syukur banyak yang bisa bantu, baik secara fisik ngerjain metaverse-nya dan sebagainya. Yang kedua adalah yang dari sisi pendanaan untuk membangun infrastruktur dari metaverse Road to Mekah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.